Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farrada as-siyama ayyaman ma'ayati liyafatil ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitrallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Al-ayat. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah pagi ini, khatib mengajak, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 10 April 2024 Masehi. Kita masuk dalam momentum yang sangat berbahagia karena telah sampai dalam suasana Idul Fitri. Kebahagiaan saat kita bersama, kebahagiaan saat kita berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara. Kebahagiaan inilah yang Allah tegaskan supaya kita mengungkapkan, supaya kita menghadirkan rasa gembira ini dengan bergema daripada takbir. Walillahillahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Begitu kata Allah. Hai hamba-hambaku, kata Allah, ungkapkan kebahagiaan kalian, ungkapkan syukur kalian dengan cara menggemakan dan memperbanyak takbir kepadaku. Gema takbir itu bukan kalimat yang hanya semata keluar dari lisan kita saja, tetapi apa yang telah kita capai, atas apa yang kalian capai, apa yang kalian raih selama pendidikan Allah. Al-Quran memberikan isyarat kepada kita bahwa takbir yang kita kumandangkan itu bukan takbir yang hamba makna, takbir yang digerakkan oleh hati yang paling dalam, jiwa yang paling suci. Jiwa suci inilah yang disebut dengan fitrah, yang sering kita katakan di momen hari ini. Momen ini kita kembali kepada fitrah, dan fitrah itulah yang menggerakkan lisan kita pagi ini untuk berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, inti fitrah itu letaknya di dalam jiwa. Jiwa ini dalam Al-Quran disebut nafas, dan di dalam kedalaman jiwa, nafas ini sumber kehidupan kita. Oleh karena itu Allah telah tanamkan satu potensi kebaikan yang disebut dengan takwa. Takwa inilah
inti pokok kehidupan kita. Manusia sejati baru disebut dengan manusia bila mampu mengoptimalkan inti takwanya kepada Allah, sehingga membimbing seluruh bagian tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan takwa inilah kita berpikir, dengan sinyal takwa inilah menggerakkan mata kita untuk memandang. Dengan takwa itulah sejatinya lisan kita mesti bertutur. Dengan takwa itu pula kaki kita mesti melangkah, tangan kita bergerak, demikian seluruh bagian tubuh kita. Dan kita digambarkan insan takwa ini tidak ditemukan kecuali pancaran kemuliaan dimanapun dia berada, dimanapun dia berkomunitas, dimanapun dia menetap. Setiap dia memperlihatkan diri tidak pernah memancarkan kecuali kebaikan dan kemuliaan. Karena takwa yang bersemayam dalam jiwa itulah yang mampu mendorong kita untuk berperilaku baik. Jadi orang takwa itu mustahil lisannya bertutur kotor, mustahil matanya menatap yang tidak elok, mustahil telinganya untuk mendengar yang tidak pantas, mustahil tangannya mengerjakan hal yang tidak penting, mustahil kakinya melangkah pada yang tidak tepat. Inna akramakum, sungguh kata Allah, yang paling mulia, yang paling baik, yang paling bagus senjata kalian, kata Allah, ialah orang yang mampu mengoptimalkan potensi takwanya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Ayat tersebut memberi penjelasan bahwa manusia hanyalah bernilai dan mulia di sisi Allah dengan ketakwaannya, bukan karena nasabnya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan dengan garis keturunannya, serta bukan dengan kekuasaan dan hartanya. Jangan merasa bangga jika kalian belum bertakwa. Jangan menganggap dirimu tampan dan cantik tanpa hiasan ketakwaan. Berhentilah bersanding karena nasabmu. Berhentilah berbangga diri karena hartamu. Berhentilah berbangga diri karena pangkatmu. Berhentilah berbangga diri karena jabatanmu hari ini yang tinggi. Jika kalian di luar jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya hadirin, jangan berkecil hati dengan kondisi apapun kita hari ini, selama kalian menjaga jiwa dan amalan di atas mengakhiri ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa memang merupakan standar paling tinggi dari tingkatan kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tidak bisa dicapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Tidak cukup. Ada yang lebih hakiki yang perlu ditahan, yakni ketergantungan manusia, ketergantungan kita semuanya kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas yang putih. Tidak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih. Seperti air dari sumber air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga hadirin, agar kertas dan air yang kita jaga ini tidak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama kita, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Kullun bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Itulah jawabannya. Dari hadis tersebut hadirin, kita diperintahkan, jikalau kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat menjadi jalannya.
Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa pada sesama manusia, silaturahmi dan ucapkan kata maaf sebagai solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita dan berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih bahagia. Al-Quran menegaskan ada 3 ciri orang yang bertakwa. Alladzi yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang takwa. Yang pertama adalah gemar menyedekahkan sebagian hartanya. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kecerdasan sosial sekaligus kecerdasan finansial. Ia tidak sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia selalu menaruh empati dengan memberi sebagian harta yang dia punya kepada sesama. Sebab orang bertakwa tidak takut hartanya berkurang hanya karena memberi kepada orang lain. Karena dia menyadari, bukankah harta yang kita miliki sekarang ini adalah pemberian, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri hadirin, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah hanyalah awal bagi kehidupan sosial. Karena zakat fitrah di antara tujuannya supaya kita mampu membangun harmoni, mampu membangun sinergi, mampu memberi kebermanfaat dengan siapapun di lingkungan kita, dan mampu membantu bagi yang kurang beruntung yang terlandasi dengan keadilan sosial terhadap sesama kita. Yang kedua, hadirin, orang bertakwa adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional. Ia mampu menahan amarah. Memang betul marah merupakan gejala manusiawi, tetapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menyembunyikan panas di dalam dadanya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Ketakwaannya lah yang mencegahnya untuk tidak melampiaskan amarahnya. Itu karena dia tahu mudarat yang bakal ditimbulkannya. Patutlah pada kesempatan lebaran ini kita mengontrol emosi sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai diri kita, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah berbuat kita marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Karena Ramadan telah melatih kita untuk berlapang dada, melatih kita untuk bijaksana, melatih kita untuk tetap sejuk menghadapi situasi apapun. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga, orang bertakwa adalah orang yang memiliki kecerdasan rohaniah. Ia selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah sepanjang Ramadan kita diajarkan dan dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata afun, hadirin, yang artinya maaf, diulang 3 kali dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapan Allah. Sebagai hamba yang banyak kesalahan dan sebagai hamba yang tidak suci, cara ini hadirin bila dipraktekkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih kita selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci
suci dari kesalahan. Lalu alasan apa yang membuat kita tidak mau dan tidak sudi memaafkan kesalahan saudara-saudara kita? Pasti karena itu egomu, pasti itu karena gengsimu, pasti itu karena nafsumu. Hilangkan rasa benci, karena hati yang penuh kebencian hanya akan menghantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi hati yang penuh cinta dan kasih sayang kepada sesama akan menghantarkan kelapangan dan kebahagiaan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangi. Begitulah kata Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah, barang siapa yang menjaga hubungan baik dan memaafkan di antara sesama, sungguh yang demikian itu adalah perbuatan yang mulia. Sungguh kata Allah, Allah akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta pahala kepadanya. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Begitu kata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, maaf merupakan sesuatu yang singkat, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, persoalan gengsi, dan unsur-unsur lainnya. Meminta maaf bukan karena dia yang benar dan engkau yang salah, tidak, tetapi karena hatimu bernilai tinggi dari ego, lebih bernilai dari gengsimu, dan lebih bernilai dari nafsu. Memang kata maaf tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Memang kata maaf tidak bisa menghapus yang salah menjadi benar, tidak. Memang kata maaf tidak bisa yang rusak seketika akan menjadi baik, tidak. Akan tetapi kata maaf yang tulus, kata maaf yang ikhlas dapat melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih sejuk, menjadi bening, menjadi damai, dan itulah hakikat memaafkan. Percayalah hadirin, akan ada kebaikan setelah ada kata maaf. Selalu ada kebahagiaan untuk sesuatu yang dimaafkan, dan sungguh memaafkan adalah kemuliaan. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Fitri adalah momentum silaturahmi, terlebih kepada sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta sayangi selamanya. Bagi kalian yang orang tuanya sudah meninggal, ziarahilah makamnya. Panjatkan doa kepada Yang Kuasa, semoga mereka diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang orang tuanya yang masih ada, sehat dan masih bersama kita, jagalah, kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ia adalah sosok yang paling berjasa dan sosok yang dapat menghantar kita ke surganya Allah yang abadi. Apa kabar ya hari ini? Apa kabar ibu kita? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan usia? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan kepada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang bisa berbakti dan tahu berbalas budi kepada orang tua. Kita perlu sadari sesukses apapun hadirin takkan bisa lepas dari doa orang tua, khususnya ibu kita. Sebanyak apapun materi yang kita miliki takkan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya hadirin, kemarahannya adalah bencana dalam kehidupan kita. Dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya,
"Ya Rasul, ada orang baik agamanya, bagus ibadahnya, tapi ia meneteskan air mata pada orang tuanya karena mengecewakannya." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Orang itu jangankan masuk surga, baunya surga saja ia tak akan pernah mendapatkannya." Bersyukurlah kita, bersyukurlah kalian yang masih hidup orang tuanya meskipun sakit, meskipun menderita orang tua kita, lalu kita merawatnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketahuilah orang tua yang dirawat itu menyebabkan Allah tersenyum kepada kita, karena kita telah merawat orang tua kita dengan penuh cinta dan kasih sayang kita. Ketahuilah, tidak semua anak diberikan kesempatan untuk merawat orang tuanya. Berbahagialah kita, berbahagialah kalian, bersyukurlah kalian yang telah diberi kesempatan untuk merawat kepada orang tua kita meskipun sakit. Umar bin Khattab pernah bertanya, "Ya Rasul, saya tahu tidak mungkin saya lihat wajahnya Allah tersenyum, karena saya tahu tidak mungkin saya bisa lihat Allah di muka bumi ini. Tapi saya ingin, ya Rasul, bagaimana Allah tersenyum kepada aku?" Maka Rasul menjawab, "Buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka pasti Allah tersenyum kepadamu. Karena saat ibu bapakmu tersenyum karena kebaikanmu, ia tersenyum karena baktimu, ia tersenyum karena perilakumu, ia tersenyum karena prestasimu, ia tersenyum karena sesuatu yang kau berikan kepadanya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang tersenyum kepada kita, sedang tersenyum pada kalian. Sebaliknya, saat engkau menguraikan air mata ibu bapak kita, menguraikan air mata ibu bapak kita, membuatnya sedih, membuat ia pilu, membuat ia gelisah, membuat ia sakit hati. Karena ulah, di saat itulah Allah sedang murka kepadamu. Saudaraku, bersegeralah untuk mendatangi ibu bapak kita, segeralah untuk mendatangi ibu bapakmu. Karena sungguh orang yang selalu dirindu kehadirannya setiap detik, setiap menit, setiap hari di dalam sisa-sisa hidupnya adalah anak-anaknya. Dan anak-anak itu adalah kita, dan anak-anak itu adalah kalian. Yang setiap hari selalu sibuk dengan urusannya sendiri, yang selalu sibuk dengan pekerjaannya hingga tidak punya waktu untuk berbakti kepada kedua orang kita. Bersegeralah mendekat kepada ibu bapakmu, bersegeralah untuk meminta maaf kepadanya, bersegeralah untuk meraih ridhonya, bersegeralah untuk meminta restunya. Buatlah ia bangga terhadapmu, buatlah ia tersenyum karenamu. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan tersenyum kepadamu, hadirin. Di hari yang penuh dengan kebahagiaan, mari kita sama-sama mendoakan orang tua kita. Semoga ibu bapak kita senantiasa diberikan keberkahan, semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan-kemudahan dalam hidup. Ya Allah, semoga mereka akan tetap terjaga Islam, terjaga iman saatnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, tabi'in, tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khafil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dengan segala kemuliaan-Mu kami memohon hari ini dengan kalimat takbir yang kami kumandangkan puasa Ramadan yang telah kami kerjakan sesuai perintah-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada satu di antara kami yang hadir di masjid ini yang saat ini mendekat kepada-Mu dengan penuh dosa, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali telah Engkau ampuni dan telah Engkau gugurkan segala dosa-dosanya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu bil liqa'ik wa tarda bil qada'ik wa taqda'u bil 'afa'ik. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir di tempat masjid-Mu ini dengan membawa kegelisahan di jiwa dan hati yang tidak tenang, kami mohon kepada Allah yang membiarkan ia meninggalkan masjid-Mu ini kecuali telah Engkau tenangkan keadaan hati. Allahumma sahlan lana waj'alna sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, jika yang hadir di antara kami di tempat-Mu ini, di masjid-Mu ini dengan membawa segala kesulitan dalam kehidupannya ya Allah, kesulitan di dalam rumah tangganya, di rumah, di pekerjaannya, di jodohnya, di rezekinya ya Allah, dengan segala keikhlasan kalimat takbir yang kami ucapkan kepada-Mu, segala amal baik yang telah kami kerjakan, angkat dan mudah segala kesulitannya ya Allah. Ya Allah, kami percaya tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan. Ya Allah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau menghendaki mudah, pasti itu akan mudah ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah ya Allah. Bila ada yang datang di masjid-Mu ini dalam keadaan yang lemah dan menderita karena sedang Engkau uji dengan penyakit-Mu ya Allah, kami mohon segala keikhlasan dan kesungguhan dalam memohon kepada-Mu ya Allah. Angkatlah dan sembuhlah segala penyakitnya ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-hidayah wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, bimbinglah kami untuk berubah dalam kehidupan kami agar kami semua lebih baik menurut pandangan dan ridha-Mu. Kami bertekad untuk bertobat dari maksiat ya Allah. Kami mohon saksinya Allah di tempat-Mu ini di awal Syawal ini kami bertobat dari semua dosa yang kami kerjakan, dosa kepada-Mu, dosa dengan sesama-Mu. Sebagai seorang hamba kami sering melalaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami belum bisa menjadi suami yang baik bagi istriku ya Allah. Kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk istri. Kami belum bisa menjadi istri yang baik bagi suamiku ya Allah. Kami belum bisa melayani yang baik pada suamiku. Mohon ampun ya Allah. Kami belum bisa menjadi tauladan bagi anak-anak kami ya Allah. Kami belum bisa
bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, ya Allah. Aku mohon maaf, ya Allah. Kami belum bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua kami, ya Allah. Kami sering kali menyakiti hati kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Kami belum bisa memuliakan tetangga-tetanggaku, ya Allah. Berilah kesempatan bertobat sebelum Engkau panggil diriku, ya Allah. Berilah kesempatan bertobat sebelum aku mati, ya Allah. Jangan Kau panggil diriku sebelum Kau terima tobatku, ya Allah. Terimalah tobat, terimalah tobatku, terimalah tobatku, ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah. Apabila nanti kami harus wafat, apabila nanti kami harus mati, maka aku mohon kepada Allah, wafatkanlah kami dengan cara husnul khatimah. Wafatkanlah kami dengan cara husnul khatimah, ya Allah. Wafatkanlah kami dengan cara husnul khatimah. Kumpulkan kami dengan orang-orang saleh dan orang-orang yang taat beribadah kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.